Sudah bahas soal The Beatles, band asal Liverpool, Inggris yang melegenda. Iya, Tom, karyanya masih melekat hingga sekarang ini ya. Nah, tidak ada musisi yang besar tanpa kehadiran fans alias penggemarnya, termasuk band legendaris The Beatles. Ya, dikenal dengan sebutan Beatlemania. Fans The Beatles tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ya, Elis, ini dia, The Legend, The Beatles. Dulu ada satu dosen yang mengatakan kalau lu mau belajar musik, belajarnya klasik, pop, jazz, sama Beatles. Ada sendiri tuh, berarti doi aliran sendiri kan. Dan sebelum mereka ada di permukaan bumi ini, nggak ada musik yang kayak gitu. Mereka revolusioner banget. Dari lagu, dari lirik, dari sound. You know I love you, I'll always be true. So love me do, oh, love me do. The Beatles. Media massa merekam betapa suksesnya grup musik asal Liverpool, Inggris ini berjaya di panggung musik dunia. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr menelurkan ratusan karya yang fenomenal. Don't be afraid. Beatlemania, sebutan untuk penggemar berat The Beatles, tersebar di seluruh dunia bahkan sampai saat ini. Tak terkecuali musisi Indonesia. 4 orang jenius yang dijadiin dalam satu band dan karya-karya mereka udahlah legend aja sih. Besar sekali, kalau nggak ada mereka saya nggak main musik kali. Aki Singgi, salah satu personel band Alexa, tergila-gila dengan The Beatles sejak kecil. Tak heran bila ia mempunyai banyak koleksi tentang The Beatles, dan inilah salah satu lagu favoritnya. If I give my heart to you, I must be sure from the very start. Selain musiknya yang revolusioner, lirik yang diciptakan pun mengena dan mudah dicerna. Banyak banget yang ngefans, banyak banget yang maniak terhadap The Beatles karena selain lagu-lagunya enak, gampang dicerna, liriknya juga bagus, tidak melulu love gitu ya, tidak melulu cinta, tapi juga apalagi kalau John Lennon mulai turun tangan, dia selalu keluar lirik-lirik perdamaiannya. Make love, not war. I know you've heard it before. Selain legenda itu, ini dia tuh membuat sebuah kultur pop yang akhirnya seluruh dunia tuh bukan hanya musik ya The Beatles tuh. Kalau saya bilang sih dulu zaman pada saat Beatles meledak tuh kan sampai fashion, sampai formasi berempat, gitar 2, bass 1 dan drum gitu. Itu tuh jadi sebuah patokan. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. The Beatles juga menjadi sumber inspirasi untuk grup musik yang satu ini, The Bannery. Grup musik yang terbentuk tahun 2004 ini beranggotakan 4 orang. Walaupun termasuk generasi yang lahir di tahun 80-an, para personel The Bannery menyukai karya-karya The Beatles sejak pertama kali mendengarnya. Sempat dipengaruhi
kau dengarkanlah katanya lagu ini, kaset ini. Begitu didengerin, pikir ini kaset apa gitu kan, karena nggak terbiasa. Pada zaman itu kan hanya dengerin musik juga hanya pop alternatif gitu kan. Begitu denger, yang pertama kali denger itu adalah Free as a Bird. Wah begitu, langsung hati berkata ini jalannya, ini jalan yang harus ditempuh gitu. Pengaruhnya di The Banner itu sangat besar ya, terutama lebih ke musik. Karena The Banner ini juga tergabung awalnya juga karena kita semuanya emang berangkat dari awalnya suka sama Beatles gitu. Lagu-lagu The Beatles pun dibawakan dengan apik oleh grup band ini. Meski telah bubar pada tahun 1970, karya-karya The Beatles tetap hidup hingga kini. Walaupun mereka usianya hanya 8 tahun dari 62 sampai 70, Beatles tetap ada di hati siapa saja dan anak-anak muda sekarang juga banyak yang menyukai Beatles gitu. Ini satu fenomena yang tidak terbantahkan dan satu hal yang sangat legendaris dalam dunia musik pop dunia. Di Indonesia, Beatlemania baru berdiri resmi sejak tahun 2004. Nancy Huta Barat salah satunya. Ia jatuh cinta dengan The Beatles sejak duduk di bangku SMP. Saat itu lagu-lagu The Beatles menjadi hits terkenal dan merajai tangga lagu di radio-radio. Karena lagu-lagu The Beatles itu begitu indahnya dan juga saya gampang sekali untuk mengikuti kata-katanya karena memang kata-katanya begitu easy listening ya, gampang didengar dan gampang diterjemahkan. Berbagai koleksi barang The Beatles dikumpulkannya selama bertahun-tahun seperti CD lagu, buku-buku, mug, sampai foto-foto The Beatles yang diberi tempat khusus di rumahnya. Selain mengumpulkan berbagai koleksi, Nancy juga mengunjungi tempat-tempat yang bisa mendekatkannya dengan sang idola. Mulai dari berfoto dengan patung lilinnya hingga berkunjung ke makam John Lennon. Karena memang saya berpendapat bahwa kalau saya tidak melihat makamnya John Lennon, Imagine, itu saya bukan Beatlemania. The Beatles salah satu band yang lintas generasi. Seperti saya misalkan contohnya ya, band ini memang dari tahun 60-an adanya, tapi saya yang belum lahir tahun 60-an aja demen untuk band ini ya, karena memang lagunya enak, easy listening pertama. The Beatles never die and the Beatles forever. Karya indah The Beatles mewariskan kenangan tak lekang waktu. The Beatles, The Legend. Melissa Lolindu, Reza Rivalda melaporkan untuk NET. Ya, sosok The Beatles ini sangat digemari dan para fansnya ini biasanya banyak mengumpulkan barang-barangnya loh, ya yang dilelang. Nah, tapi ada yang unik nih, Alice. Ini di Kanada, ini ada seorang dokter gigi, Michael Zuk namanya. Dia ini dia ini membeli gigi busuknya John Lennon. Wow, gigi busuknya John Lennon dikoleksi. Betul, dikoleksi. Tapi ini ada tujuannya. Dia akan mengkloning. Cloning itu adalah dari giginya itu. Wow, cloning itu adalah rekayasa genetika atau menyalin gen dari sel-sel yang diambil dari otot lah, rambut. Ini giginya ya. Giginya. Kita tunggu aja ya sejauh mana keberhasilannya ya. Betul. Nah, kalau tadi kita udah berbicara tentang The Beatles ya.